Halo guys, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Hai hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya, dimanapun berada. Amin. Halo teman-teman, hari ini aku mau bahas lagi mengenai 25 soal TIU CPNS yang sering keluar. Dan ini merupakan part 14 ya. Buat teman-teman yang pengen lihat part 1 sampai part 13, nih aku udah simpen linknya lengkap di description box, oke? Nah, langsung aja kita bahas kali ya. Tapi sebelumnya aku mau rekomendasiin ini ya guys ya, tryout dari Privat Alfaiz. Soal-soalnya udah super hot banget dan gak usah diragukan lagi karena yang punyanya langsung dari Privat Alfaiz guys. YouTuber yang punya 1 juta subscriber. Luar biasa ya. Di sini fasilitasnya dapat 3 kali TO online untuk yang bundling ya. Lalu soalnya berdasarkan pengalaman peserta, detail skor per materi, ranking nasional, pembahasan soal, dan juga join grup Telegram yang udah sampai membernya itu 20.000 orang guys. Nanti bisa pakai kode promo RETA23 ya, RETTA23. Harganya nanti bakal dapat promo 20.000 dari 70.000 ke 50.000, oke? Nah, buat yang mau nyoba-nyoba dulu aja untuk satuannya gitu ya, TO satuannya bisa pakai kode kupon RETA ya. Nanti bakal dapat harganya cuma 20.000 aja. Oke? Nah, langsung aja ya kita bahas. Seperti biasa buat teman-teman yang mau kerjain dulu sendiri, boleh banget nanti langsung aja klik linknya di deskripsi. Oke guys, yang pertama, air uap. Apa sih hubungannya? Hubungannya adalah air kalau dipanaskan menjadi uap gitu ya. Kira-kira yang dipanaskan juga itu tuh yang mana gitu ya hubungannya? Mendidih mencair enggak, membeku menguap enggak, es kepanas enggak juga guys ya. Kabut asap enggak. Yang paling tepat adalah uap beku. Uap kalau dipanaskan menjadi beku gitu guys. Jadi jawabannya yang E. Lanjut nomor 2. Rumput lapangan bintang. Rumput itu adanya di lapangan gitu ya, jadi tempatnya gitu ya. Kalau bintang tempatnya di langit, guys. Kenapa bukan malam? Kalau malam menunjukkan waktu ya. Kalau di sini kan lebih ke tempat. Antariksa, angkasa, nebula ini terlalu luas ya, guys. Antariksa sama angkasa ya. Nebula juga enggak ya. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang D. Suap politik. Nah, suap adalah tindakan menghalalkan segala cara di politik ya guys ya. Jadi lebih ke tindakan negatif. Kira-kira yang tindakan negatif lagi yang mana? Nah, yang tepat adalah yang D guys. Contek, menyontek ya. Menyontek itu adalah tindakan negatif saat ujian. Nah, Menteri Presiden enggak ya, ini lebih ke lembaganya. Cabai pedas, ini lebih ke rasanya. Generik paten enggak, pemilu legislatif juga enggak. Oke? Nah, untuk soal-soal analogi kayak gini, teman-teman harus banyak latihan. Nanti bisa juga nih gabung grup Telegram aku, bisa dibaca-baca PDF dan kuis-kuis yang udah pernah dilakuin di situ banyak juga soal-soal analogi, guys. Nanti linknya juga aku bakal simpan di deskripsi ya. Lanjut nomor 6. 6 orang anak yang terdiri dari PKRSTU duduk di hadapan meja persegi. Oke, kita buat aja meja persegi. Ya, ini persegi panjang ya, biarin lah ya. Oke, kurang bagus, guys. Mari kita buat lagi. Nah, itu ya. Terus di sini katanya Ki dan S harus duduk berhadapan di salah satu sisi yang hanya memuat mereka. Satu sisi yang hanya memuat mereka. Sisi, guys. Sisi itu bukan sudut ya. Sudut kan ini. Nah, sisi itu yang ini gitu ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Misalnya aku simpan Ki dan S-nya di sini ya. Mereka berhadapan ya. Lalu katanya jika Ki duduk di antara P dan U. Jadi di sini P, di sini U. Nah, maka yang mungkin duduk di samping S adalah, nah, kita di sini tandain dulu aja yang udah punya tempat duduk. P, Q, S, U. Nah, berarti di sini R dan T, guys. Kemungkinan ya R-nya di sini atau T-nya di sini. Bisa kebalik juga ya. Bisa jadi T-nya di sini atau R-nya di sini, gitu. Jadi ya udah, S itu berada di antara atau di samping R dan T atau T dan R. Yang B ya. Nomor 5, semua yang lolos passing grade SKD berpeluang lolos perankingan. Kita pakai modus ponens aja ya. Semua yang lolos passing grade SKD-nya itu adalah P, berpeluang lolos perankingan. Maka Ki ya, ini Ki. Anita lolos passing grade. Nah, SKD. Jadi di sini P-nya ya. Kesimpulan yang tepat adalah, berarti kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya adalah Ki ya, karena ini
Ya udah pas gitu ya sama si rumusnya juga di modus ponens. Jadi Anita berpeluang lolos perankingan gitu ya yang B. Ini harusnya lolos ya guys ya, bukan close. Oke, lanjut. Nah, ini ya, rencana perbaikan akses jalan menuju Rengas Dengklok diperkirakan selesai dalam waktu 120 hari. Di sini aku buat hari aja dan orang ya. Harinya katanya ada 120, 15 orang. Namun ternyata setelah bekerja 85 hari. Nah, pekerjaan sempat terhenti selama 10 hari. Berarti di sini udah 85 hari udah selesai gitu ya. 120 kita kurangi aja sama 85. Berapa? 35. Nah, ini kan masih dengan 15 orang yang sama gitu ya. Lalu terhenti lagi nih 10 hari, berarti 35 hari ini kita kurangi sama 10 itu adalah 25. Oke, berarti yang ditanyain adalah berapa sih pekerjanya. Di sini hati-hati guys, tambahan pekerja berarti nanti harus kita cari sisanya. Nah, tapi pertama kita fokus dulu aja cari pekerjanya ketika 25 hari. Nah, di sini kita pakai perbandingan yang ini. Perbandingan terbalik nih, berbalik nilai atau senilai kira-kira guys, kalau antara hari sama orang. Berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin harinya itu semakin sedikit gitu ya, orangnya harus makin banyak ya. Jadi di sini kita pakai kali lurus guys kalau perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini 35 kita kali 15 kita bagi sama 25 yang ini ya, sama dengan X. Coret-coret aja guys. 25 sama 15 sama-sama bagi 5. 15 bagi 5 3, 25 bagi 5 5. Lalu 35 bagi 5 7. Di sini sisanya adalah 7 kali 3 sama dengan 21. Jadi nilai pekerjanya di sini adalah 21. Tapi hati-hati, ini bukan jawabannya. Kenapa? Karena yang ditanyain adalah tambahan pekerja. Awalnya kan udah ada 15 orang. Nah, terus dia jadi 21, berarti tambahannya berapa? 21 kurangi 15 itu adalah 6 orang. Ya, jadi jawabannya yang D. Nah, gitu ya. Ini menjebak banget ya. Oke, dicatat ya guys ya. Kita lanjut nomor 7. Pak Badru membeli 2 keranjang mangga dan dijual kembali dengan harga 532.000. Jika mendapat untung 40%, berapa harga belinya? Nah, harga beli itu rumusnya adalah 100% per 100% ditambah untung. Kalau rugi dikurang ya, atau 100% dikurangi rugi. Nah, kita pakai yang untung ya. Dikaliin sama harga jual. Gitu. Nah, karena di sini itu dia beli 2 keranjang, yang ditanyain adalah sekeranjang, maka nanti di sini harus kita bagi 2 ya, selesai. Setelah kita dapat gitu. Langsung aja guys, jadi 100% per, berapa di sini? Untungnya 40%, jadi 100 tambah 40% ya, 140% ya. Dikali 532.000, oke. Kita coret aja persen sama persen. 0 sama 0 coret, nah. Di sini berarti 532 bagi 14. Berapa guys? 532 bagi 14. 3 ya. 3 kali 14, 42. 3 kurangi 21, 5 kurangi 41. 112 bagi 4, 8 ya. Nah, oke, berarti di sini adalah 38. Nolnya ada 4. 380.000 gitu ya. Jangan lupa dibagi 2 guys, karena kan ditanya adalah yang sekeranjang. Jadinya adalah 190.000. 38 bagi 2, 19 ya. Nolnya ada 4. Udah deh. Jadi jawabannya yang B. Hati-hati bukan 380.000 ya. Lanjut. Nah, Iwan lebih tinggi daripada Amir. Amir lebih tinggi daripada Yudi. Nah, biasa aku sih tulis dulu aja gini guys. Misalnya Iwannya I, lebih tinggi itu lebih besar gitu ya daripada Amir. Lalu Amir lebih tinggi daripada Yudi dan Bandi. Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Tidak ada yang tingginya sama. Lalu Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Oke, maka yang tertinggi, di sini kita bisa urutin guys. Kan di sini kan berarti ada Iwan, Amir gitu ya. Oke. Lalu Amir lebih tinggi daripada Yudi dan Bandi. Berarti di sini Yudi, di sini Bandi. Oke. Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Oke. Berarti Jokonya kemungkinan di sini ya guys ya. Karena kan dia lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Lalu Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Berarti Bandi dulu baru Ridwan. Oke. Kemungkinan kayak gini guys. Maka yang tertinggi adalah berarti yang posisi pertama yaitu adalah Joko. Ya. Oke, lanjut. Jika 2018 AB ditambah 3 sama dengan 3040, maka 8072 AB sama dengan berapa? Nah, ini super gampang sih, guys.
Di sini kita buat aja konstantanya ini ya. Dia barengan nih. Jadinya 2018 AB sama dengan 3040 kita kurangi ini pindah ruas ya. Tiganya ke kanan. Jadinya kurangi 3. Jadinya adalah 3037. Oke. Sekarang kita coba cari hubungan guys antara 2018 AB dan 8072 AB. Ada nggak? Ada guys. Ternyata adalah kali 4 ya. Jadi sini 2018 AB sama dengan 3037 ya. Yang ini ya. Di sini tuh kali 4 guys. Berarti ya udah 3037 kali 4 aja. Jawabannya berapa gitu ya. 3037 kali 4. 7 kali 4, 28. 8 simpen sini, 2 sini. 3 kali 4, 12. Tambah 2, 14. 0 kali 4, 0. Tambah 1, 1. 3 kali 4, 12. Jadinya 12, 1, 4, 8. Betul ya? Hmm, ya betul guys. Nah, jadi gitu guys. Jadi memang harus peka sama angka-angkanya. Lanjut. Ini diagram Venn ya. Tahun 2021 tuh ada yang keluar, ada yang enggak sih. Jadi tetap aja pelajari. Sebuah survei dilakukan 50 orang di sebuah toko kaset menghasilkan 25 orang suka musik pop, 27 orang suka musik rock, dan 4 orang tidak suka musik pop atau rock. Nah, cara gampangnya gini guys. 25 kita tambah sama 27, kita tambah 4, dikurangi sama yang suka keduanya ya, dikurangi X sama dengan 50. Ini berapa guys? 25 tambah 27, 52. 52 tambah 4, 56. 56 dikurangi X sama dengan 50. Maka X-nya adalah 56 kurangi 50. Jawabannya adalah 6. Super gampang ya. Itu cara cepatnya. Kalau cara panjangnya bisa pakai diagram Venn. Oke, lanjut. Jika 0,626Y sama dengan 4,214 dan X-nya itu 5,416 dibagi 0,9. Hati-hati ya kalau ketemu soal kayak gini. Nah, gini guys, jadi kalau misalnya untuk yang 0,626Y sama dengan 4,214, di sini kita bisa ambil angka depannya aja guys. 42 gitu ya. 42 bagi 6. 42 bagi 6 itu kan 7 gitu kan. Kalau 42 bagi 6 itu 7. Tapi di sini 42 bagi 6,2 guys. Nah, logikain aja. Kalau 42 dibagi 6,2 pasti hasilnya bukan 7, tapi pasti kurang dari 7. Nah, ini kalau misalnya kita dapetin hasil aslinya guys ya, 4,214 dibagi 0,626 itu adalah 6,7 bla bla bla. Nah, tapi kalau misalnya pakai logika, pokoknya adalah kurang dari 7. Oke. Lalu yang ini 5416, 54 aja dibagi sama 9. Nah, berarti kan di sini udah pasti 6 ya. Cuma di sini 5,416 guys. Jadi kayak lebih gede dari 54 lah. Jadi di sini jawabannya pasti 6, lebih sedikit. 6, lebih sedikit. Dan kalau misalnya kita dapetin hasilnya gitu ya, itu tuh 6,01 bla 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 bla. Nah, berarti di sini hubungannya gimana guys? Di sini hubungannya berarti si X itu lebih kecil dari Y. 6,01 lebih kecil dari 6,7 gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, jadi boleh guys, pakai logika juga bisa ya. Pokoknya harus peka nih sama angkanya. 42 bagi 6, 7. Tapi kalau 42 bagi 6,2 pasti kurang dari 7. 54 bagi 9, 6. Kalau 54,16 bla 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 bagi 9 itu pasti 6, lebih sedikit. Jadi pasti X itu lebih kecil daripada Y gitu ya. Lanjut. 40% itu 0,04 ya. Sorry, 0,4. 0,4 ya. Gini, 40% itu kan ke depan 2 nol nih ya. Nah, jadi sini 0,4. Ditambah sama 0,25. Jadi berapa guys? 0,65. Dikurangnya 1/8. 1/8 itu 0,125 guys. 0,125. Ya. Makanya kalau 2/8 itu ya berarti 2 dikali 0,125. Itu 0,250. Kalau 3/8? 3 dikali 0,125. Itu adalah 0,375 gitu ya. Nah, berarti di sini 0,65 kita kurangi 0,125. Oke, kita tambahin aja nolnya gini biar nggak bingung. Oke, di sini kita pinjam ya. 10 kurangi 5, 5. 4 kurangi 2, 2. 6 kurangi 1, 5. Jadinya 0,525 yang E. Lanjut. 25% tambah 13%. Itu adalah 38%. 38% dikali 525.000. Nah, nolnya coret 2. Lalu di sini 38 kali 525 ya.
525 kali 38. Oke, nggak apa-apa. Ini kita kaliin aja biar make sure ya. 5 kali 8, 40. 2 kali 8, 16. Tambah 4, 20. 5 kali 8, 40. Tambah 2, 42. 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. 5 kali 3, 15. Oke, jadi berapa guys? 0, 5, 9, 9, 1. 1, 9, 9, 5. Tambahin nolnya 2 ya. Jadi benar ya. 1, 9, 9, 5 ratus. Nice. Lanjut. Nah, kalau ada operasi aritmatika kayak gini, kita harus dahulukan kali, bagi, tambah, kurang ya. Jadi antara kali dan bagi, kita harus eh ini ya, prioritasin kali atau bagi dulu gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada kali, di sini ada bagi, pokoknya kita kerjain dari depan aja. Ya. Oke, 2 kali 2, 5, 50. 50 bagi 50, 1. 1 tambah 10, 11 ya. Semoga ada ya soal kayak gini guys ya. Ini bonus banget ya. Hati-hati salah mencet jawaban. Nomor 15, jika Y per 100 dari itu kali guys. Dari 80 sama dengan 32, maka nilai Y-nya adalah, oke. Kalau bisa kayak gini, berarti kita kaliin 32 ke 100 guys. 32 kali 100 itu kan 33.200. 3.200 sama dengan 80 Y. Nah, maka Y-nya di sini adalah nolnya kita coret. Sisanya 320 bagi 8 itu adalah 40 ya, yang A. Di sini kita pakai rumus UN dan SN aja ya. A-nya itu suku pertamanya adalah kita pakai yang mana? Yang 5 apa yang satu? Kita pakai yang 5. Kenapa nih? Karena di sini ini selisihnya itu kan ini plus 5. Plus 5 gitu ya. Sampai 100 itu plus 5. Tapi untuk yang depan itu dia plus 4. Berarti kita nggak bisa pakai pola yang angka pertama. Angka pertamanya ini kita jadiin pertambahan nanti aja ketika kita sudah dapat penjumlahan yang belakangnya. Oke? Jadi A-nya 5, B-nya juga 5 ya. Nah, di sini suku ke-nya itu suku ke 100 ya. UN-nya adalah 100. Berarti kita pakai rumus UN dulu. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Oke. UN-nya kan di sini 100 sama dengan A-nya 5 ditambah N-1. N-1-nya di sini berarti N-1 dikali sama B. B-nya 5. Oke. Jadinya 100 sama dengan 5 plus 5 kali N, 5N ya. Dikurangnya 5. Oke. Nah, di sini berarti 5 kurang 5 habis ya. Jadinya 100 sama dengan 5N. N-nya adalah 100 bagi 5, 20. Berarti N-nya adalah 20, guys. Kita cari berarti jumlah suku ke 20. Itu adalah setengah dikalikan sama N, dikali sama A plus UN. Ya. Berarti setengah dikalikan N-nya adalah tadi 20 ya, kita dapat ini. Dikali sama A-nya itu 5, ditambah UN-nya 100. Berapa guys? 20 bagi 2, 10. 10 dikali sama 5 tambah 100, 105. Jadinya adalah 1050. Nah, hati-hati guys. Bukan 1050 jawabannya, tapi harus kita tambahin satu yang di awal tadi, yang nggak kita masukin ke perhitungan. Jadi 1050 ditambah sama satu, itu adalah 1051. Gitu ya guys ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Lanjut. 4, 5, 6, 4, 8, 3, 10, 2. Oke. Di sini 4 ternyata loncat ke 6 guys, jadi plus 2. 6 ke 8, 8 ke 10, berarti 10 ke 12 ya, plus 2-nya. Oke, yang A. Kalau ini turun nih, 5, 4, 3, 2, pasti setelah ini adalah 1. Lanjut, min 5, min 2, itu adalah plus 3 ya. Betul ya? Min 5 plus 3 itu min 2. Min 2 ke min 8, berarti min 6. Nah, ini plus, min, berarti sini pasti plus lagi. Plus berapa guys? Min 8 ke 4. Berarti plus 12 ya. Min 8 plus 12 itu 4. Terus ini min lagi pasti ya. Min 24. Ini plus 48. Berarti di sini tuh kayak kali. Kali min 2. Ya, kali min 2. Kali min 2 lagi, ini kali min 2 lagi. Berarti di sini 48 kali min 2 min 96. Ya udah nih, 96 kita kurangi sama 28. Berapa? 16 kurangi 8, 8. 8 kurangi 2, 6. 68. Jangan lupa ada minnya ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, yuk lanjut ke soal figural. Oke, di sini guys. Di sini ada segi 4, di dalamnya segi 4 tapi kayak trapesium gitu ya. Lalu setelahnya adalah si segi 4 yang trapesium ini gitu ya. Dalamnya adalah segi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8, guys. Ini segi 4, segi 8, segi 3. Nah, si segi 8 ini bakal jadi yang gedenya. Nah, jadi pokoknya polanya itu yang di dalamnya bakal jadi yang gede. Ya. Ini juga segitiga bakal jadi yang gede. Berarti di sini lingkaran bakal jadi yang gede. Jadi harus ada lingkarannya dulu. Nah, yang lingkaran cuma yang C ya. Ya udah, yang C aja. Nomor 20. Ini segitiga, segi 4, segi 5 dalamnya. Ini 6, ini 4, ini 2. Jadi berkurang satu untuk dalamnya ya. Berkurang 2, sorry. Berarti untuk yang setelahnya itu nggak akan ada bulatannya. Dan untuk yang luarnya itu 3, 4, 5, berarti di sini 6 ya. Segi 6 dan yang nggak ada dalamnya. Yang C, gitu ya. Betul ya? Betul. Lanjut. Nah, oke. Di sini, ini ada kotak hitam di atas, kotak hitam di bawah. Lalu tengahnya putih. Oke. Di sini yang kedua itu kotak hitam di kanan, kotak hitam di kiri. Berarti tengahnya, tengahnya hitam atau putih. Karena di sini kita pakai polanya itu adalah yang tengahnya putih, guys. Berarti jawabannya adalah yang tengahnya putih. Aku mikirnya juga awalnya ya, ini kan harusnya ada hitam, ada putih, berarti tengahnya ini harus hitam. Ternyata enggak, guys. Berdasarkan pembuat soal, kita harus tetap ngikutin yang warna pola si tengahnya warna apa gitu. Jadi kalau misalnya tengahnya putih, ya udah tengahnya putih, nggak usah kita ubah-ubah warnanya. Gitu ternyata, guys ya. Jadi hati-hati yang masih menjawab yang A, salah. Lanjut nomor 22. Oke. Di sini hitamnya satu, ya. Terus di sini bentuknya itu di belakangnya ada segi empat, segi empat. Ini lingkaran, segi empat, lingkaran. Di sini pasti segi empat lagi ya, yang tempe gitu ya. Jadi antara B, C atau D. Terus di dalamnya ini lingkaran, ini segi empat, lingkaran, segi empat, dan di sini pasti yang dalamnya harus lingkaran. Oke, dalamnya harus lingkaran. Yang dalamnya lingkaran antara B sama D. Yang C-nya kita hapus saja. Oke, lanjut warnanya sekarang guys. Di sini ada hitam satu, hitam dua, hitam tiga, hitam empat. Nah, ini kayak ke searah jarum jam gitu guys ya. Ini satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti yang di sini nggak boleh putih nih. Ini nggak boleh putih. Oke, ini sama nih ya, nggak boleh putih. Dan di sini ada lima. Nah, cuma bintangnya di sini hitam guys. Berarti kita juga harus lanjutin si bintang hitam. Nah, berarti yang mana? Yang D ya. Kalau yang B di sini bintangnya nggak hitam. Nah, jadi harus yang hitam. Oke? Oke, the last question guys. Di sini yang mana yang paling beda ya? Kalau kayak gini ya jangan bingung ya. Kayak lihat kita jarumnya nih ya. Ini jarum aku bilangnya. Jarumnya searah jarum jam ya. Ini ke sini, nggak masih ke samping. Nah, ini yang D yang salah guys ya. Dia malah berlawanan arah jarum jam. Oke guys, udah gitu aja. Dan ini ada 3 PR. Kalau bisa kerjain ya. Dan jangan lupa kirim di kolom komentar. Nanti untuk jawaban yang benar bakal aku kasih love. Oke? Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga teman-teman bisa sukses dan bisa lancar ujiannya, bisa lolos di SKD dan bisa lanjut SKB sampai nanti dapat NIP-nya ya. Buat teman-teman yang masih cari TO yang berkualitas dan HOTS, aku saranin pakai Privat, Alfaiz, bisa pakai kode aku ya, Reta23 atau Reta untuk yang satuan. Reta23 untuk yang bundling. Oke? Gitu aja dari aku guys. See you again di video berikutnya. Kalau misalnya nanti aku dapat soal-soal yang memang mirip-mirip gitu ya, nanti bakal aku bahas. Oke? Thank you for watching and bye. Sehat-sehat. Dadah.